Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial lengkap cara lapor SPT tahunan badan di Cortex. Di sini bisa untuk perusahaan UMKM maupun perusahaan PKP, karena nanti akan saya jelaskan dua-duanya, teman-teman. Dan saya akan lakukan pengisian SPT secara langsung ya di Cortex-nya. Juga saya akan bahas kendala ataupun error yang sering terjadi di Cortex dan solusi apa yang bisa teman-teman lakukan gitu. Oke, yang pertama silakan teman-teman login dulu menggunakan akun Cortex dari PIC perusahaan ataupun direktur. Jadi di sini bukan menggunakan akun Cortex dari perusahaan, tapi menggunakan akun Cortex dari PIC ataupun direktur. Setelah itu teman-teman silakan pilih akun wajib pajak badan yang akan dilaporkan SPT-nya. Oke, nah pada menu seperti ini silakan teman-teman pilih surat pemberitahuan ataupun SPT. Nah sebelum itu teman-teman persiapkan terlebih dahulu untuk laporan keuangan lengkap ya, baik itu dari laporan aset, laporan laba rugi, laporan neraca, dan lain sebagainya. Nah, di sini tentu harus sudah dibuat dulu laporan keuangannya, baru kita bisa lapor SPT tahunan. Apabila teman-teman membutuhkan format laporan keuangan lengkap, silakan bisa download di link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal memasukkan saja data pemasukan dan pengeluaran dari transaksi teman-teman. Otomatis laporan keuangan akan terbentuk. Dan di sini sudah saya sediakan juga dashboard ringkasan kinerja keuangan sehingga bisa memantau kondisi kinerja bisnis dari teman-teman. Oke, nah kita lanjut ke Cortex ya teman-teman. Kita balik ke Cortex. Di sini silakan pilih konsep SPT, lalu pilih PPh badan, klik lanjut dan pilih SPT tahunan. Untuk periodenya Januari sampai dengan Desember 2025. Klik lanjut, model SPT-nya normal dan klik buat konsep SPT. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, silakan teman-teman pilih yang icon pensil ya. Lihat SPT. Nah, ini teman-teman akan mengedit SPT-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, klik posting SPT dan pastikan statusnya komplit. Yang pertama ini akan saya jelaskan untuk pengisian SPT tahunan WP UMKM ya, wajib pajak badan UMKM. Sektor usaha kita sesuaikan, kita pilih jasa di sini teman-teman, lalu laporan keuangan diaudit pilih tidak. Untuk poin C, karena kita masih WP badan UMKM, kita pilih yang 1A ini ya. Kita memperoleh penghasilan bersifat final. Untuk poin 1B, apakah wajib pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha peredaran bruto tertentu, kita pilih ya. Kemudian yang kedua, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final, pilih ya juga. Untuk poin 3, apakah wajib pajak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pilih tidak teman-teman. Oke, lanjut di sini yang poin D. Nah, untuk nomor 4, ini nanti dia akan otomatis terkunci ya teman-teman sampai dengan poin 10. Untuk yang tarif pajak kita pilih yang poin 3, tarif fasilitas bagaimana pasal 31E ayat 1. Oke, nah di sini nomor 12 akan otomatis terkunci. Lanjut ke nomor E13 ya. Apakah terdapat kredit pajak, kita pilih tidak. Dan sampai ke bawah kita pilih tidak semuanya teman-teman. Termasuk yang poin 20 ini. Kemudian poin 21A sampai dengan poin 21D. Ini kita pilih tidak. Baru nanti kita di poin 21E, apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan fiskal, kita pilih ya. Karena kita mempunyai aset tetap teman-teman. Oke, kalau ada kesalahan seperti ini diabaikan saja, kita close. Karena ini tidak akan mempengaruhi pengisian SPT kita ya, hanya tampilannya seperti ini saja. Oke, lanjut ke poin 21F sampai dengan bawah, kita pilih tidak semuanya. Pada prinsipnya untuk wajib pajak badan UMKM ini kita masih pakai tarif 0,5% dari omset ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah untuk bagian lampiran lainnya ini kita kosongi dulu, kita scroll ke bawah ke atas lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke lampiran 1D dulu. Nah, ini terkait dengan laporan keuangan yang harus kita input. Yang pertama kita masuk ke laporan laba rugi, kita copy dulu pendapatan ya dari pendapatan teman-teman. Karena kita masih pakai tarif PPh final sehingga untuk pendapatan ini kita anggap sebagai objek dikenakan PPh final. Sehingga nanti nilai fiskalnya akan 0 teman-teman. Intinya di UMKM ini untuk nilai fiskalnya nanti harus 0 ya, baik itu pendapatan maupun biayanya. Cara pengisiannya yaitu nilai komersial kita isikan, non objek pajak kita kosongkan, dan dikenakan PPh final kita isikan. Nah, untuk penyesuaian fiskal positif dan negatif kita kosongkan untuk pendapatan teman-teman. Selanjutnya untuk biaya,
Nah, di sini untuk biaya kita kopikan juga dari Excel-nya. Nilai komersial kita copy, dan di sini untuk penyesuaian fiskal positif kita isi ya, sehingga nanti nilai fiskalnya akan 0. Penyesuaian fiskal negatif kosong, teman-teman. Nah, untuk kode penyesuaian fiskalnya kita pilih yang FPO 11. Oke, FPO 11, jangan salah ya. Kemudian kita simpan. Lanjut ke biaya lainnya ya, seperti gaji. Di sini kita lihat untuk biaya gaji kita input juga, teman-teman. Di sini 73 juta kita masukkan beban usaha biaya gaji, nilai komersialnya 73 juta rupiah. Oke, kemudian jangan lupa penyesuaian fiskal positifnya juga kita isi sesuai dengan nilai komersialnya, sehingga nanti untuk nilai fiskalnya akan 0 ya. Untuk kode fiskalnya jangan lupa FPO 11. Kita tandai kalau sudah kita masukkan biar nanti tidak ada yang terdouble, teman-teman. Kemudian di sini ada biaya pemasaran juga sama, kita inputkan juga sebesar nilai komersial dan penyesuaian fiskal positifnya. Kodenya sama FPO 11, lalu kita simpan. Oke, next kita lanjut ke biaya transport. Nah, di sini ada biaya transportasi ya di Cortex. Teman-teman bisa pilih, kemudian nilai komersialnya kita isikan dan penyesuaian fiskal positif kita isikan juga sesuai dengan nilai komersialnya ataupun laporan keuangan kita. Nah, next juga di sini biaya pemeliharaan kita abaikan dulu karena tidak ada di Cortex. Kita isi dulu beban sewa dulu. Kita isi sesuai dengan nilai komersial dan penyesuaian fiskal positifnya kita isikan. Intinya kalau di Cortex ini untuk WP UMKM kita masih menggunakan tarif PPh final, sehingga nilai fiskalnya itu harus 0 ya. Jadi kita tulis penyesuaian fiskal positif untuk biaya-biayanya. Dan juga untuk pendapatannya tadi kita masukkan sebagai pendapatan yang dikenakan PPh final. Jadi nanti nilai fiskalnya akan 0, teman-teman. Oke, next kita pilih beban penyusutan dan juga amortisasi ya. Di sini sama untuk perlakuan penginputannya, kodenya juga sama FPO 11. Kita simpan, teman-teman. Oke, selanjutnya ini untuk biaya-biaya yang tidak ada di akun Cortex-nya kita jumlahkan, teman-teman. Kita jumlahkan semuanya. Oke, mulai dari biaya listrik, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi umum kita masukkan di Cortex-nya sebagai beban usaha lainnya. Oke, sebagai beban usaha lainnya. Kita tulis nilai komersialnya dan juga penyesuaian fiskal positifnya. Oke, untuk kode penyesuaian fiskalnya kita pilih sama FPO 11 ya, teman-teman. Nah, setelah selesai semuanya, ini kita harus cross check lagi. Apabila ada pendapatan di luar usaha ataupun biaya di luar usaha, harus kita masukkan juga. Oke, kita cek. Nah, ini ada pendapatan di luar usaha Rp647.000. Kita masukkan juga di sini ya, pendapatan non usaha. Nah, kita masukkan saja di pendapatan non usaha lainnya. Kita copy angkanya, kemudian kita klik pensil. Kita tulis nilai komersialnya sesuai dan juga dikenakan PPh finalnya kita samakan. Apabila nanti teman-teman muncul error ketika kita lakukan simpan seperti ini, berarti ini harus dinolkan ya, harus ditulis 0 di sini, jangan dikosongi untuk kolomnya, teman-teman. Oke, kemudian kita klik simpan di sini. Lalu beban di luar usahanya juga harus kita input ya, teman-teman ya, jangan lupa. Kita klik pensil, kita isikan nilai komersialnya dan juga penyesuaian fiskal positifnya. Untuk kode penyesuaian fiskalnya sama, kita pilih yang FPO 11, teman-teman. Biaya untuk mendapatkan penghasilan PPh final. Oke, setelah itu teman-teman bisa cross check untuk labanya apakah sama dengan yang ada di Excel. Ini sama ya, 2,5 juta rupiah. Oke, sudah sama. Kalau sudah sama, kita lanjut ke laporan posisi keuangan ataupun laporan neraca, teman-teman. Secara namanya itu sama ya, posisi keuangan dan laporan neraca. Oke, kita scroll ke bawah untuk laporan posisi keuangan. Nah, ini
kita copy saja juga dari Excel yang sudah kita buatkan, yaitu kita pilih kas dan setara kasnya, kita copy, lalu asetnya juga sama, kita copy ya di sini ya, aset tetap dan inventaris. Nah ini kita copy paste angkanya, lalu akumulasi penyusutan. Di sini tulisnya tidak usah menggunakan tanda kurung ataupun tanda minus ya. Jadi langsung saja kita tulis sesuai angkanya, karena di Cortex ini rumusnya nanti akan otomatis mengurangi teman-teman. Jadi kita tulis angka normal gitu. Nah ini jumlah asetnya sama ya, 958. Oke, lalu kita lanjut ke bagian liabilitas dan ekuitas. Yang pertama, untuk hutang usaha ini tidak ada ya teman-teman ya, hutang usaha kosong. Kemudian ekuitas bagian modal, kita cari dulu di bagian modal saham. Nah ini kita isikan sesuai dengan di neraca teman-teman. Lalu untuk laba ditahan itu kita jumlahkan dari laba ditahan sebelumnya dan laba ditahan berjalannya. Kita jumlahkan ya angkanya di sini. Nanti baru kita kopikan di poin yang laba ditahan ini teman-teman. Oke, kita jumlahkan dulu. 43 ditambah dengan 2,5. Oke. Nah, di sini kita tinggal copy paste saja dan jangan lupa kita hilangi dulu untuk koma-komanya ya, biar tidak error teman-teman. Oke. Kita kopikan di sini. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah balance ya. Di sini ya, apakah sudah balance antara liabilitas dan juga asetnya. Nah, ini liabilitas, ekuitas dan aset sudah balance 958,5 juta rupiah. Oke, setelah itu kita lanjut ke L2. Nah, di sini teman-teman untuk daftar pemegang sahamnya ini akan otomatis terisi ya di sini ya teman-teman. Tinggal kita input saja nilai modal di setor dan juga persentase modalnya. Oke, kita di sini tulis saja 1M dan 100% untuk sesuai aktanya ya di sini ya teman-teman. Kita klik simpan. Oke, setelah itu kita simpan konsep terlebih dahulu biar tidak hilang ya teman-teman ya. Dan di sini L4 penghasilan yang dikenakan pajak final kita isikan sesuai dengan omset yang kita terima. Caranya kita edit di sini. Lalu kita masukkan dasar pengenaan pajaknya, kita tulis untuk omsetnya, kita samakan dengan di laporan keuangan ya. Tingkatnya 0,5% dan pajaknya nanti akan 3,6 juta rupiah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah kita kosongkan dan kita klik simpan konsep. Setelah itu lanjut ke L5 rekapitulasi peredaran bruto. Nah ini kita kopikan daftar peredaran bruto yang kita terima selama 1 tahun, mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, berhubung di sini omsetnya hanya April, Mei, Juni, Juli, sehingga saya akan isikan dari April sampai dengan bulan Juli sesuai dengan omset yang terjadi di perusahaan ya di sini ya teman-teman. Kita kopikan angkanya satu persatu. Oke, kalau sudah kita simpan di sini teman-teman. Kita klik simpan. Lalu nanti kalau sudah akan otomatis muncul seperti ini ya. Nah, jumlah PPh bersifat final terutang ini otomatis menghitung dia di Cortex teman-teman. Tarifnya sama ya, 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran brutonya. Nah, terkait yang di PPh bersifat final yang di store sendiri ini masih kosong. Jadi klien saya ini belum melakukan pembayaran setiap bulannya. Jadi harusnya ini dibayar tiap bulan, namun ini belum dibayar. Nah, sehingga kita harus bayarkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak kita bayarkan nanti akan error ketika kita submit SPT-nya teman-teman. Cara pembayarannya kita klik dulu di menu pembayaran di sini. Lalu kita pilih layanan mandiri kode billing. Oke, setelah itu teman-teman scroll ke bawah, klik lanjutkan. Nah, di sini pilih KAP KJS-nya, kita pilih yang PPh final UMKM ya. Kita tulis saja UMKM. Di sini PPh final UMKM store sendiri. Periodenya kita sesuaikan dengan omset yang terjadi. Karena di sini mulai dari April sehingga periodenya saya buat dari April. Oke, April 2025. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita sesuaikan lagi untuk jumlahnya. Kita kopikan ya dari omset ataupun PPh terutang di bulan April. Oke, setelah itu keterangannya kita strip saja teman-teman. Lalu kita klik unduh kode billing.
Nah, begitupun dengan bulan-bulan seterusnya. Jadi kalau teman-teman belum membayar dari Januari sampai dengan Desember, teman-teman harus membuat 12 ID billing seperti ini ya caranya ya. Lalu nanti teman-teman harus bayar terlebih dahulu baru bisa lanjut untuk lapor SPT tahunan. Mungkin kalau kita pakai DJP online dulu kita bisa ya tanpa membayar ini kita bisa tetap lapor SPT tahunan, namun di Cortex ini kita tidak bisa teman-teman. Nah, untuk kode billingnya bentuknya seperti ini teman-teman. Cara membayarnya kita biasanya melalui Tokopedia. Oke, kita buka dulu aplikasi Tokopedia. Kita pilih kategorinya yang pajak dan pendidikan. Setelah itu kita pilih penerimaan negara, teman-teman. Penerimaan negara. Nah, baru setelah itu kita tinggal salin saja, kopikan untuk kode billingnya yang ada di PDF tadi yang kita unduh ya, kode billing di sini. Kita kopikan, lalu kita masukkan di kode billing Tokopedia dan kita klik bayar di sini. Kita klik bayar. Selanjutnya kita pilih metode pembayarannya. Sama seperti transaksi biasanya di Tokopedia, teman-teman. Kita pilih di sini misalnya BCA Virtual Account, lalu kita klik bayar. Nah, nanti tinggal kita bayar menggunakan mobile banking dan lain sebagainya. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke Cortex-nya ya. Kita udah dibayar, nanti otomatis harusnya di situ sudah muncul ya, teman-teman. Dan kita bisa lanjut ke lampiran 6. Oke, lampiran 6 ini terkait dengan angsuran pajak kita kosongkan saja. Kemudian lampiran 7. Nah, di sini ada list aset. Ini harus kita input ya, teman-teman ya, untuk aset mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok lainnya. Nah, kita sesuaikan untuk kelompok-kelompoknya ini sesuai dengan sesuai dengan PMK 72 tahun 2023. Nah, di sini ada dijelaskan untuk aset-aset mobil itu kelompok berapa, kemudian untuk mebel ataupun furnitur peralatan itu kelompok berapa, nanti ada di sini teman-teman, tinggal sesuaikan saja dan bisa diisikan. Nah, sebenarnya di sini teman-teman untuk impor aset ini bisa kita lakukan, jadi tidak perlu kita input satu-satu ya, bisa kita menggunakan XML untuk ininya, formatnya. Nanti kalau mau teman-teman bisa cek di video tutorial saya yang berikutnya, nanti coba akan saya jelaskan untuk cara impor harta yang ada di Cortex ini, teman-teman. Jadi tidak perlu input satu-satu ya. Kalaupun mau input satu-satu nggak apa-apa, katakanlah karena aset kita tidak banyak, jadi kita input saja satu-satu. Di sini jenis hartanya kita pilih rumah tangga ataupun furnitur. Kemudian untuk bulan perolehannya kita pilih dan biaya perolehnya juga sama. Tinggal kita isikan sesuai dengan tabel yang ada di sini ya. Metode penyusutan kita pilih garis lurus. Yang fiskal pun juga sama. Komersial dan fiskal sama, kita pakai yang garis lurus, teman-teman. Oke, jumlah penyusutan amortisasinya kita pilih yang di kolom beban depresiasi. Oke, kita geser ke kanan dulu, teman-teman. Nah, total beban depresiasi ini adalah total biaya penyusutan ataupun amortisasi fiskal. Oke, keterangannya kita tulis nama asetnya. Misal di sini meja 2 set, ya kita tulis meja 2 set. Lalu klik simpan. Oke, untuk aset yang lainnya sama, teman-teman. Kita tambahkan untuk kursi, rak, dan lain sebagainya. Kita tambahkan ya, prinsipnya sama. Kita tambah furnitur dan lain sebagainya. Sini saya percepat saja biar nanti teman-teman bisa fokus di yang selanjutnya. Oke, sampai dengan aset yang terakhir sama. Keterangannya kita tulis nama asetnya. Kita klik simpan. Oke, kalau sudah teman-teman scroll ke bawah. Oke, scroll ke bawah di Cortex-nya ya. Lalu kita simpan konsep terlebih dahulu. Biar nanti ketika memang kita mau lanjut di kemudian hari bisa kita lakukan. Lanjut ke lampiran 11B. Lampiran 11B ini kita kosongkan saja. Ini hanya terkait dengan penghitungan biaya pinjaman. Oke, kita masuk ke Indo SPT lagi, teman-teman. Kita pastikan yang tarif pajaknya ini nomor 3 ya, tarif fasilitas bagaimana pasal 31E. Oke.
Nah, kita scroll ke bawah lagi, apabila ada yang belum diisi kita cocokkan kembali teman-teman. Untuk statusnya ini harusnya nihil ya SPT-nya, karena kita masih pakai tarif PPh final. Oke. Kita cek. Nah, di sini bagian lampiran lainnya untuk laporan keuangan kita pilih, kita unggah terlebih dahulu laporan keuangannya berbentuk PDF. Jadi dari Excel tadi teman-teman silakan print dulu, lalu di TTD dan di stempel perusahaan. Setelah itu teman-teman scan dan dibuat PDF, lalu kita unggah di sini ya. Ini kita langsung klik unggah. Oke, harus kita klik unggah dulu teman-teman. Jangan hanya dipilih saja. Oke, setelah sukses seperti ini, berarti kita bisa lanjut ke yang bagian paling bawah, yaitu di posisi pernyataan. Oke, kita lihat ya, ada posisi pernyataan nanti teman-teman. Untuk lainnya, lampiran lainnya tidak usah diisi. Nah, ini kita centang dulu pernyataannya, lalu kita isikan jabatannya direktur teman-teman, dan kita klik bayar dan lapor. Harusnya di sini sudah berhasil ya. Kalau ada kendala yang lainnya berarti mungkin masih ada yang belum sesuai pengisiannya. Nah, kalau kayak gini kita close. Setelah itu kita isikan kata sandi penandatanganan. Teman-teman, kita isikan di sini sesuai dengan passphrase yang kita buat ya. Passphrase, konfirmasi tanda tangan. Oke. Lalu di sini sudah dilaporkan. Sudah berhasil dilaporkan teman-teman. Kita coba lihat ya. Kita geser ke kanan, dia akan ada tanda dilaporkan beserta dengan tanggal pelaporannya. Kalau teman-teman mau mengunduh bukti pelaporannya, bisa klik saja tanda terima di sini ya. Ini nanti akan muncul di email kita seperti ini teman-teman, bukti penerimaan elektroniknya. Nah, ini bukti bahwa kita sudah lapor SPT tahunan. Oke, lanjut kita bahas untuk SPT tahunan perusahaan yang PKP ya. Untuk stepnya sama, loginnya, kemudian kita klik saja posting SPT di sini teman-teman. Nah, yang berbeda ini di bagian pengisian SPT-nya. Ini kita sesuaikan untuk jenis usahanya. Di sini saya contohkan jasa juga. Nah, untuk isiannya di sini nomor 1A ini tidak ya, beda dengan yang tadi. Di sini tidak, wajib pajak menerima memperoleh penghasilan final ini tidak, dan juga yang bagian D poin 4 ini juga tidak, teman-teman. Sampai dengan poin 10 ini tidak juga. Baru di tarif pajaknya ini sama ya. Tarif fasilitas bagaimana pasal 31E ayat 1, teman-teman. Nah, di sini nomor 13 ini kita pilih ya, karena pasti ada pajak yang dipotong oleh pihak lain. Kalau kita pilih tidak, nanti sistem akan menemukan perbedaan data ya. Jadi kita pilih ya di sini teman-teman. Lalu untuk wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan kita pilih tidak. Poin 17B juga sama, kita pilih tidak teman-teman. Nah, nanti di sini akan muncul untuk ringkasan pajaknya. Namun biasanya kalau kita setelah mengisi lampiran itu baru muncul ya nanti teman-teman. Oke, untuk yang poin H 21A ini tidak sampai dengan 21D. Kemudian poin 21E ini pilih ya, karena kita ada aset tetap yang kita susutkan. Oke teman-teman, kemudian poin 21F di sini kita pilih tidak juga. Kemudian sampai dengan poin 21I ini kita pilih tidak. Untuk lampiran lainnya, laporan keuangan kita abaikan, kita upload nanti ya. Yang selanjutnya kita isi dulu untuk lampirannya. Nah, lampiran 1D ini terkait dengan lampiran laporan laba rugi dan neraca. Bedanya dengan yang tadi teman-teman, untuk PKP, perusahaan PKP yang sudah menggunakan tarif normal ya, tarif normal dari laba kita dikalikan 11%, itu untuk pendapatan kita tidak dikenakan PPh final, sehingga ini kita kosongkan dua-duanya. Kalau tadi ada isinya ya di PPh final ini, kalau sekarang kita kosongkan. Lalu kita simpan. Untuk biayanya juga sama, ini tidak ada penyesuaian fiskal positif teman-teman, tidak kita input penyesuaian fiskal positifnya, sehingga nanti nilai fiskalnya akan muncul sesuai dengan nilai komersialnya gitu teman-teman. Nah, ini kita samakan, kita input juga dari pendapatan biaya tadi ya, kita input di sini jumlah komersialnya, kita input
dan juga untuk penyesuaian fiskal positif dan negatifnya kita kosongkan. Karena di sini anggapannya untuk PKP di sini tidak menggunakan tarif PPh final, sehingga untuk nilai fiskalnya harus ada isinya ya, bukan kosong. Untuk gaji juga sama, kita kopikan saja biaya gaji di sini teman-teman. Kita kopikan biaya gaji, lalu langsung saja kita klik simpan, dan biaya lainnya juga sama. Biaya-biaya lainnya sama. Kalau sudah, kita lanjut ke laporan raca. Laporan raca ini kas dan bank kita kopikan sama ya di bagian kas dan setara kas. Kemudian aset tetap, apabila ada teman-teman bisa input di bagian aset tetap dan inventaris. Nah, ini harus sama ya antara total aset dan juga total liabilitas ekuitas. Prinsipnya sama untuk pengisian laporan raca ini. Oke, teman-teman bisa cek dulu nanti. Kemudian di lampiran 2 juga sama. Di sini kita isikan sesuai dengan kondisi pemegang saham. Oke, pemegang saham. Kalau ini belum muncul teman-teman, silakan bisa ubah di identitas informasi umumnya. Oke, nah bedanya lagi di sini teman-teman. Ini ada pemotongan oleh pihak lain ya. Pemotongan PPh pasal 23 oleh pihak lain. Nah, ini nanti akan menjadi kredit pajak. Akan mengurangi jumlah pajak terutang dari perusahaan. Ini bedanya kalau untuk PKP ya. Biasanya ada kredit pajak. Untuk yang lampiran 6 tidak kita isi, otomatis nanti lampiran ini juga sama teman-teman, otomatis lampiran 8. Baru di lampiran 9 sama ya, kita isikan daftar hartanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok lainnya. Nah, kita isikan sama caranya kayak yang tadi. Untuk L11B ini kita kosongkan ataupun kita tidak otak-atik teman-teman. Lanjut ke induk SPT. Induk SPT di sini kita ada PPh yang kurang bayar. Tadi ya 60 ribuan. Nah, di sini kita upload dulu laporan keuangannya. Oke, kemudian kita open di sini. Nah, kita jangan lupa klik unggah. Kalau tidak kita klik unggah nanti tidak bisa teman-teman. Kita klik unggah ya. Setelah itu silakan untuk lampiran-lampiran yang lainnya di bawahnya itu dikosongi saja. Oke, lampiran lainnya dikosongi saja, langsung ke bayar dan lapor SPT. Nah, di sini nanti kita akan dapat ID billing untuk pembayaran PPh terutangnya tadi ya. Nah, di sini kita pilih ya saja, tax deposit, kita pilih ya. Nanti kita akan dapat ID billing seperti ini ya. Dapat ID billing. Ini harus kita bayar terlebih dahulu, baru nanti status SPT kita menjadi SPT yang dilaporkan, teman-teman. Nah, di sini SPT dilaporkan. Kalau belum dibayar nanti munculnya di SPT menunggu pembayaran. Gitu. Dilaporkan. Nah, ini ada, kita laporkan tanggal berapa. Kita klik tanda terima, nanti akan masuk di email untuk bukti pelaporannya. Kalau kita mau unduh SPT juga sama, di sebelah kanannya ini kita unduh SPT. Gitu teman-teman, untuk cara lapor SPT tahunan badan ya. Baik, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman nanti menemui kendala ketika lapor SPT tahunan, silahkan komen saja di video ini ya. Nanti akan coba saya bantu jawab dan kasih solusinya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.